seperti halnya pada metode kekakuan yang lalu, kalau kita bertemu dengan struktur rangka batang yang berbeda derajat kebebasannya hanya berupa translasi atau rotasi. Jadi ini kalau kayak begini, ini D1-nya ada di sini, D2, D3, D4, D5, ini 4-nya yang horizontal, biasanya horizontal duluan ya. 4, 5, D6, D7, begitu ya. Jadi perbedaan pertamanya tidak ada derajat kebebasan rotasi, sehingga persamaan keseimbangan kita hanya berbentuk KD sama dengan F saja. F0-nya nggak ada, habis di situ ya. Itu. Nah, di tingkat elemen mestinya juga sama ya. Jadi ini kalau kita buka A, B, C, B, E, elemen AB-nya misalnya, ini persamaan keseimbangannya juga cuma K AB kali D AB sama dengan F AB ya. Tidak ada F0-nya ya. Kan persamaan keseimbangan elemen kita pakai untuk mencari gaya-gaya ujungnya. Nah, pertanyaannya, gaya ujungnya arahnya kemana saja? Untuk elemen rangka batang. Ini kemarin di metode kekakuan nggak sampai sini, jadi belum ada ini. Gaya ujungnya ada di mana aja kalau ini elemen rangka batang? Atau arah mana saja yang ada? Hanya searah batang ya. Jadi mestinya hanya ada F1 di sini, F2 di situ. Deformasinya, perpindahannya, perpindahan rangka batang juga cuma memanjang atau memendek. Jadi hanya ada D1, D2. Oke ya, kalau begitu K-nya berapa kali berapa? 2 kali 2. Ya, oke, benar. Isinya apa? Ini AB karena elemennya AB ya. Isinya apa? Kalau begini. Nyari tabelnya bisa? Nggak usah buka tabel, kan udah ingat belum? EA per L. Oke. Satu-satunya. Satu-satu itu kan kalau ini dikasih 1, yang ini diam. Gitu. Keluar yang ini, EA per L. 1. Sininya, seberangnya, -1. Nggak ada nolnya mestinya. Kalau di sini EA per L, di sini pasti minus EA per L. Kemudian sekarang ini dikasih 1, EA per L-nya yang di sini, ininya yang minus EA per L ya. Jadi ini -1, 1 ya. Jadi matriks kekakuan elemennya berbentuk seperti ini. Tidak 6 kali 6 yang banyak tadi, tapi cuma ini ya. Cuma 2 kali 2 ini. Oke. Itu kalau AB. Kalau saya ambil AD yang miring ini, layarnya langsung habis ya. Iya, papan tulisnya langsung. Oh enggak, sebenarnya di kiri sini masih ada dikit. Batasnya sampai sini ya. Ya. Saya gambar di sini deh. Kalau AD, F-nya gimana? F-nya ya ikut sama. Mestinya ini F1, ini F2. Deformasinya, ya ini D1, ini D2. Jadi kalau arahnya seperti ini, matriks kekakuannya masih sama. Ini. Hanya fungsi EA dan L-nya saja yang tinggal kita sesuaikan. Ini panjangnya ya panjang miring ini ya. Jadi matriks kekakuan elemen rangka batang
ya ini, EA per L 1 min 1 min 1 1. Begitu. Nah, tapi kalau yang begini untuk mencocokkannya dengan struktur kita harus lakukan ya namanya transformasi ya. Yang itu transformasi. Nah, lihat dulu. Kalau saya transformasi, jadi apa derajat kebebasannya? Ini saya hapus saja ya, strukturnya belum perlu, kita bicara elemen dulu aja. Jadi bagaimana derajat kebebasannya? Yang tadinya begini, yang D-nya aja kita lihat ya, nanti F-nya akan ngikut. Transformasi. Udah D1, D2-nya sudah ada di sini. Kita akan transformasi ke global, jadi DG. DG1-nya kemana? Arahnya ke horizontal ya. Jadi ini adalah DG1. DG2 ke atas. DG2. 3. DG3. Ini DG4. Jadi perpindahan yang tadinya cuma 2 arahnya, searah batang di masing-masing ujung. Sekarang karena kita transformasi ke koordinat global, koordinat struktur itu horizontal dan vertikal saja adanya. Jadi kalau yang miring diuraikan harus ada horizontalnya, harus ada vertikalnya. Ini juga begitu. Jadi ada 4 derajat kebebasannya elemennya. Kalau begitu matriks T-nya seperti apa? Ini gampang ini kalau ini kan. Nggak sesusah yang kemarin menurunkannya. T itu kan menghubungkan D dengan DG ya. Kemarin tuh kita nulisnya D, DI, T, I kalikan DG, I gitu ya. I itu elemennya. Gitu ya. Jadi perpindahan dalam koordinat global dikalikan dengan matriks transformasi untuk elemen tersebut akan menghasilkan perpindahan dalam koordinat lokal. Oke, jadi T-nya apa di sini? Judulnya aja yang saya hapus deh. Kita coba isi T-nya apa. TI. Ukurannya dulu. Ukurannya berapa mestinya itu? D-nya cuma 2. DG-nya ada 4. T-nya harus berapa? Anda mendebak 4 kali 4. Ini kan 2 kali 1. Ya. Ini 4, berarti 4 kali 1. Nah, tengahnya harus berapa? Ini 2 kali 1. Ini 4 kali 1. Yang ini harus 2 kali 4 kan ya. Jadi 2 baris, 4 ke kanan. Nah, isinya apa aja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tutup. Yang nomor 1 itu mestinya menghubungkan D1 sama DG1. Jadi isinya cos theta ya. Kalau tetanya yang ini cos theta. Sebelahnya sin. 3 dan 4 nggak ada urusannya sama nomor 1. Jadi ini mestinya 0 dan 0. Yang nomor 2 ada di seberang sana. 0, 0. Ini 2 kali. Ya, ini 2 kali 4. 0, 0. Gitu. Ini dituliskan dulu. Di mana lagi ya? Ini udah kan ya, matriks kekakuannya udah kita turunkan. Ini kita hapus. Kan cara membacanya begini jadinya. D1,
D2, D3, D-nya cuma 2, sorry. D1, D2. Ini adalah T yang 4 ini, yang 2 kali 4. Ini DG1, DG2, DG3, DG4. Ya. Jadi ini ke sana kosinus, ini ke sana sinus mestinya. 0, 0, ini 0, 0, cos theta, sin theta, itu aja. Ya. Oke ya, jadi bedanya tadi di matriks kekakuannya 1, 2 kali 2, matriks transformasinya 2 kali 4, begitu. Yang lainnya sih tetap. Nanti matriks kekakuan KG-nya berapa? Ukurannya. K global. K elemen dalam koordinat global. Harusnya terkait dengan perpindahan ini. Mestinya. Kalau lokal 2 kali 2 yang tadi dihapus di situ. Ini harusnya. Ini kan perpindahannya ada 4. Jadi mestinya KG-nya harusnya 4 kali 4. 4 kali 4. Dan formulanya sama dengan yang lalu. Ini T I transpose. K I, ini K kecil. T I. Ini kan 2 kali. Ini transpose jadi 4 kali 2. Ini yang tadi 2 kali 2. Ini yang tidak transpose 2 kali 4 gitu ya. 2 kali 4 itu yang ini ya. Jadi kalau dikerjakan jadi 4 kali 4 ya. Nah, untuk yang ini meskipun θ-nya 0, kita tetap harus lakukan transformasi. Karena kita perlu untuk membuat nomor derajat kebebasannya muncul. Yang ketiga dan keempatnya. Jadi ini yang tadinya, ini F-nya saya ganti D sekarang. D1, D2, meskipun θ-nya 0, tetap harus kita ubah menjadi DG1, DG2, DG3, DG4 begitu. Dengan transformasi. Kalau tadi di elemen balok dan portal, karena matriks transformasinya identitas, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, dibuat sama aja langsung. Ini bukan identitas ya, nggak mungkin identitas karena 2 kali 4 ya. Identitas itu kan harus matriks persegi ya, 2 kali 2 atau 4 kali 4, 3 kali 3 dan sebagainya. Oke. Jadi bedanya hanya di situ ya. Ya di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau perlu saya tuliskan prosedurnya ya kita tuliskan lagi saja. Ada pertanyaan dulu? Ini karena papannya cuma segini saya harus ngapus lagi sebelum menuliskan prosedurnya. Jadi kalau ada yang ditanyakan tadi yang penting yang terhapus tadi pertama adalah bahwa matriks kekakuannya adalah A per L 1 min 1 min 1 1. Itu. Kemudian transformasinya ini. Matriks A dan lain-lain sama ya. A itu kan tinggal mencocokkan nomor aja ya. Nomor derajat kebebasan yang ini. Yang ini ya harus yang ini. Yang sudah 2 di masing-masing ujung. Dengan nomor derajat kebebasan struktur. Nanti kita cobakan dengan contoh. Saya juga sudah punya yang program fungsi-fungsi yang untuk rangka batang. Nah prosedurnya kalau saya tuliskan di sini.
untuk metode kekakuan langsung bagi struktur rangka batang ya. 1, tentukan apa dulu? D seperti biasa ya. Ini hanya memberi nomor sebenarnya ini. Satunya yang mana, 2 yang mana, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Begitu. Dengan mendapatkan D, kita bisa langsung tentukan apa setelah D? Yang langsung F ya. Selesai langsung, karena ini tinggal mencocokkan. Dan semua gaya pada struktur rangka batang pasti masuk ke F. Tidak ada F0. Ya. Jadi beres langsung. Di tingkat struktur sudah beres, tidak perlu ke elemen. 3, kita pindah ke tingkat elemen ya. Wah, lupa nyatetnya. Tapi ini kan sudah diketahui ya, sudah biasa lah harusnya. Huruf besar, jadi ini di tingkat struktur. Berikutnya kita pindah ke elemen. Nomornya gini aja ya. Jadi elemennya di sini 3.1. Tentukan dari elemen kita cuma perlu matriks kekakuan elemen. Nah, untuk elemen I yang isinya adalah EA per L, ini semua fungsi dari elemennya ya. EA dan L-nya tergantung elemennya. Ini yang tadi saya tuliskan lagi, nggak lupa. Ya, gitu ya. Atau I-nya bisa di sini. Gitu aja. Setelah matriks kekakuan, apalagi yang perlu kita tentukan? Nah, F nggak ada, F0 nggak ada. Tapi untuk keperluan matriks transformasi, kita perlu menentukan theta. Theta itu ditentukannya dari, ya tadi, kalau begini, ini tetanya 0 derajat. Tapi kalau Anda ambil begini, D1, D2, ini theta 180 derajat. Yang horizontal ini jarang sekali kita mengerjakan yang begini. Tapi mungkin pas yang ini gitu ya. Nah, ini Anda D1-nya mau yang mana misalnya? Umumnya biasanya sih begini sih yang umum ya. Tapi nggak ada masalah mau dari bawah juga ya. Ini D2. Nah, kalau begini tetanya sama dengan minus sekian ya. Kalau mau positif harus yang ini diambilnya. Ya, karena ini searah jarum jam dari arah horizontal, dari arah global horizontalnya ngambilnya. Jadi kalau begini dan kita mau ujung satunya yang sebelah sini, maka tetanya jadi minus sekian. Itu yang perlu kita tentukan dulu. Kalau mau tetanya, kalau ini Anda balik, misalkan ini 30 derajat, jadi ini minus 30 derajat gitu ya. Tapi kalau kita pakai sebaliknya, seperti ini, sudutnya sama, ini tetanya berapa? Ya, berapa itu? 135. Ini 30 kok dengan horizontal. 120 bukan. 150 derajat. Karena kita ngambilnya di sini kan. Dari global X. Yang 30-nya kan yang ini. Kalau ini 30, ini kan yang 30-nya. Jadi kalau Anda pakai begini, ini tetanya 150 derajat. Hati-hati. Ya. Jadi menentukan theta itu maksudnya itu. Milih arah satunya yang sebelah mana. Ujung satunya yang mana. Ujung duanya yang mana. Nanti kalau kita memprogram, mungkin sempat hari ini, kita sebenarnya cukup ngasih tahu ujung satu di sini, ujung dua di sana. Udah, nanti cos theta dan sin tetanya sudah bisa ditentukan sendiri, nggak perlu nyari tetanya. Makanya tadi di MATLAB saya nulis input untuk matriks transformasi itu adalah C dan S, cos theta dan sin theta. Begitu kita memasukkan informasi strukturnya, cos theta dan sin tetanya bisa langsung dihitung. Ya. Nanti sekitar setengah jam lagi deh. Ya. Jadi ini theta I, terus apa lagi yang kita perlukan?
Kalau theta sudah, artinya, oh tadi sudah kehapus, T I-nya yang 2 kali 4 bisa diisi, sekalian dengan A-nya, matrik lokasinya. Ya, jadi nomor derajat kebebasan sudah dalam koordinat global, kita cocokkan dengan nomor derajat kebebasan struktur. Ya. Begitu. Jadi ini sekalian ini. Begitu ini ditetapkan, ini bisa langsung kita buat. Oke ya. Nah selanjutnya, ini saya hapus ya ilustrasi ini. Masih di tingkat elemen, jadi 3.3. Kita lakukan transformasi karena sudah ada. K, hanya K, tidak ada F0, jadi ini hanya K. KG. Oh, tulis dulu, transformasi. Transformasi koordinat maksudnya. KG untuk elemen ke I. Itu adalah T I transpose kalikan K I kalikan T I. Formulanya sama dengan yang lalu, hanya matriks-matriks yang terlibat berbeda ya. 2 kali 2, 2 kali 4, 4 kali 2 jadinya 2 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 2 kali 4 jadinya 4 kali 4. Setelah transformasi tentukan K-nya sekarang sumbangan. Jadi K-nya besar tapi masih ada I-nya. Itu adalah apa kemarin? A. Nah, ini dari lokal ke sana jadi transpose gitu ya. KG I ya. Udah kan ya? Itu aja. Iya ini kali A lagi. Ini karena K 2 kali ya. Ya. Ini lalu jumlahkan ya. Nah, tentukan K sama dengan sigma KI ya. I sama dengan 1 sampai jumlah elemen ya. Nah, K-nya udah siap, F-nya sudah dari tadi. Baru ini di tingkat struktur ya, 4 ya. Ini 3 itu di tingkat elemen semua. 31 sampai 35. 4 baru selesaikan samaan keseimbangan. KD sama dengan F. Hanya begini saja untuk mendapatkan D ya. Oke ya. Jadi ini forwardnya sampai situ ya. Nanti dari D itu istilahnya backward gitu ya. Kembali ke elemen. Ada pertanyaan sampai di sini? Soalnya saya menghapus ini untuk nulis langkah ke 5 dan seterusnya ya. Cukup jelas ya. Di rumah masih ada nggak sih? Masih ada ya. Nah, yang kelima kita kembali ke elemen. Jadi 5.1. Kalau sudah kita peroleh perpindahan, maka perpindahan elemen DGI, koordinatnya global ya, itu adalah, belum ada K ini, matriks lokasi aja ini, AI kali D. Gitu. Terus 5.2, ininya kita transformasi. DI, itu adalah T I kali DGI. 5.3 tinggal persamaan keseimbangan. FI sama dengan K kecil I kalikan D I yang ini.
FI-nya berapa ukurannya? Masih ingat tadi? Cuma 2 kali 1, ya ini gaya-gaya ujung ini. Ya. Gaya ujung di setiap elemen. Nah, kalau tumpuan gimana? Di struktur rangka batang, biasanya di tumpuan nggak 1 batang. Ya. Ada kayak tadi, ada yang miringnya, ada yang horizontalnya, yang juga punya gaya ujung yang lain. Gitu. AB dan AD misalnya, ya dua-duanya reaksi gitu. Loh, tapi kan harusnya X dan Y, ya Anda tinggal uraikan aja ini jadi X dan Y. Ya, begitu. Jadi tetap aja yang ujungnya tumpuan itulah reaksi, tapi mungkin belum sepenuhnya ya. Mungkin ada reaksi sumbangan dari elemen yang lain. Tapi gaya batang ini udah jelas gaya batang nih. Ya. Ini tekan atau tarik berapa gaya batang, nanti nilainya pasti kalau ini positif ke sana, ini pasti ke sini negatif. Nggak mungkin dua-duanya ke sana, nanti jalan sendiri itunya ya. Karena kan harus seimbang ya. Atau kalau ini keluar, ini yang ke sana, jadinya tarik batangnya.